korban selamat. Dan 2 yang selamat terakhir, jadi 17 semua berhasil kita evakuasi. Baik, kita beralih ke sorotan lain, saudara. Tim gabungan TNI Polri kembali menemukan 1 jenazah korban penyerangan KKB di Yahukimo, Papua Pegunungan. Itu artinya saat ini jumlah korban meninggal menjadi 14 orang. Tim gabungan TNI Polri kembali menemukan 1 jenazah pendulang emas ilegal di area 22. 1 jenazah ditemukan setelah mendapat informasi dari petambang yang selamat dari penyerangan KKB. Dengan tambahan 1 jenazah ini, maka jumlah korban penyerangan KKB di Yahukimo menjadi 14 orang. Sampai hari ini sudah 14 jenazah yang berhasil ditemukan. Dari 14 jenazah tersebut, seperti teman-teman ketahui, 1 di Bovendigul, kemudian 13 ada di DKI. Yang 1 masih dalam proses evakuasi ke arah DKI, yang 12 sudah posisinya sudah ada di Rumah Sakit Umum Daerah DKI. Informasi terakhir sih kemungkinan akan dimakamkan di DKI karena kondisi jenazah yang sudah tidak terlalu bagus untuk dibawa ke wilayahnya seperti itu. Tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengevakuasi 1 jenazah di Bovendigul, sementara 13 jenazah korban penyerangan KKB sudah berada di Rumah Sakit DKI. Untuk mencegah penyerangan 14 pendulang emas oleh KKB terulang, Kapolda Papua meminta pemerintah Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan juga Asmat keluarkan edaran larangan keras terhadap aktivitas tambang ilegal. Bicara soal tambang ilegal ini kan bukan polisi saja ya. Oleh sebab itu Pak Wakapolda sudah sampaikan ke 3 Kapolres, yaitu Yahukimo, Asmat, dan Pegunungan Bintang untuk ajak semua Forkopimda sama Bupati untuk keluarkan edaran larangan keras untuk melakukan penambangan di wilayah hukum masing-masing. Sebelumnya, keluarga 2 korban penyerangan KKB, Yuda Lesmana dan Riki Rahmat di Konawe, Sulawesi Tenggara, meminta pemerintah Kabupaten Konawe dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memfasilitasi pemulangan anggota keluarga mereka. Keluarga mengaku pemulangan jenazah tak bisa dilakukan karena terkendala biaya. Dan kami sangat terpukul sebagai keluarga, merasakan betapa karena keluarga kami ini adalah tulang punggung bagi keluarga mereka. Dan kami sangat berharap, walaupun kami sudah tahu bahwa jasad ini sudah ada di Rumah Sakit Kabupaten Yahukimo, tetapi pihak pemerintah yang berwenang di mana kami sangat berharap dan memohon kepada Bupati Kabupaten Konawe, Bapak Yusran Akbar, bisa membantu dan memfasilitasi kami, dan Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Andi Sumange Rupka yang terhormat, kami memohon bantuan Pak, agar Bapak bisa memfasilitasi dengan adanya jenazah keluarga kami yang ada di Yahukimo. Sementara, keluarga korban penyerangan KKB mengikuti prosesi pemakaman jenazah Stanley Humena secara daring di rumah duka di desa Kawangkoan Baru, Kabupaten Minahasa Utara. Pemkab setempat sebut, dari 3 korban warga Minahasa Utara, baru 1 yang berhasil ditemukan. Dan sampai saat ini yang sudah ditemukan itu, yaitu Stanley Humena. Sementara 2 orang itu belum ditemukan, yaitu Ferry Boma dan Cadestian Safar. 6 hingga 7 April yang lalu, kelompok kriminal bersenjata menyerang belasan pendulang emas di area pertambangan ilegal di aliran Sungai Silet Yahukimo. Dari 14 korban yang ditemukan meninggal dunia, 13 korban sudah berhasil diidentifikasi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, total saat ini adalah 14 orang tewas korban penyerangan KKB di lokasi tambang emas ilegal di Yahukimo, Papua Pegunungan. Lebih lengkap kita akan menanyakan kepada Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Yusuf Sutejo melalui sambungan daring. Selamat sore, Pak Yusuf. Selamat sore, Oke. Pak Isar. Pak Yusuf, 1 korban yang baru ditemukan hari ini, bisa diinformasikan proses perkembangan evakuasinya seperti apa, Pak? Baik,
langsung update saja, Pak. Pada pukul 17:10 waktu Indonesia Timur saat ini, kami di Yaukimo telah berhasil mengevakuasi 15 jenazah korban, serta 2 orang yang selamat. Artinya pada sore hari ini kami telah berhasil mengevakuasi 17 korban. 15 dalam kondisi sudah meninggal dunia, 2 korban barusan pukul 16 baru bisa kita evakuasi dalam kondisi selamat setelah mereka bertahan selama 7 hari di dalam hutan. Korban ke-14 yang ditemukan sudah dievakuasi ke tempat yang dituju, Pak? Sudah, Pak. Korban ke-14 dan ke-15 sudah berhasil kita evakuasi ke RSUD DKI Yaukimo dan sudah dilakukan proses DVI. Oke, itu keterangan dari 2 korban yang selamat seperti apa, Pak? Apakah ada potensi korban-korban lain yang belum ditemukan? Nah, kalau tadi jalan ceritanya sedikit kami wawancara, mereka yang 2 ini selamat karena diberikan informasi oleh Bapak Ondo Hafi di sini, kepala suku di sini, untuk lari untuk menyelamatkan diri. Sehingga mereka berdua ini memang terpisah dari rombongan dan teman-temannya. Sehingga mereka tidak mengetahui keberadaan teman-teman yang lain. Jadi mereka 2 orang ini lari ke hutan berduaan saja dan tidak ketemu lagi yang lain. Oke, artinya saat ini sudah Satgas sudah menyelamatkan 17, mengevakuasi 17 korban. Lalu bagaimana perkembangan pencarian pelaku penyerangan sendiri, Pak? Baik, kami Satgas Operasi Damai Karten bergabung dengan jajaran TNI tetap melakukan upaya pencarian dan evakuasi. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Bupati yang dari Sulawesi, itu memang ada 2 orang yang dimungkinkan. Ini berdasarkan hasil dari yang selamat beberapa hari yang lalu sebelumnya. Jadi mereka membantu kita naik helikopter untuk menunjukkan di mana kira-kira terakhir mereka berdua ini terlihat. Jadi atas nama Charlie dan Ferry Boma. Baik, terima kasih. Kita sudah dapat informasi baru 17 korban, 15 korban tewas dan 2 korban selamat berhasil dievakuasi oleh Operasi Damai Kartens. Terima kasih Pak Kombes Yusuf Sutejo. 15, Satgas, 15 korban tewas dan 2 korban selamat. Dan 2 yang selamat terakhir, jadi 17 semua kita berhasil kita evakuasi. Baik, terima kasih Kombes Yusuf Sutejo, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, sudah berbagi informasi bersama kami di Indonesia Update Kompas TV. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bang Isar.